Harmony TV Plus. Apa kabar Anda hari ini? Saya sangat berharap kita semua dalam kondisi sehat jasmani dan sehat rohani. Nah, hari Senin kemarin, tepatnya 8 November, Hairdresser Peduli Indonesia Cabang Jawa Timur menggelar bakti sosial, yakni melakukan pemotongan terhadap 100 anak panti asuhan. Anda tentu bisa membayangkan jika mereka biasanya memotong rambut dari kalangan menengah atas, kali ini mereka melayani, memanjakan 100 anak panti asuhan. Nah, banyak peristiwa mengharukan. Nah, acara ini digelar di Masjid Cengho di Surabaya. Reporter Eko Wahyudi melaporkannya untuk Anda. Jadi mesti hati ya. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Kami tamu mulia kalian. Yang dibayarnya bukan pakai uang, ya, tapi upah kalian dicatat nanti di akhirat. Semoga kalian selalu diberkati dan salonnya tetap maju. Kita memotong ini dengan hati untuk adik-adik. Alhamdulillah. Kita tidak meminta balasan apapun. Ya. Insya Allah surga balasannya. Amin, amin, amin. Yes, minta doanya untuk adik-adik sehat semuanya. Kalian sama dengan yang lain, potensinya sangat besar untuk menjadi pribadi yang luar biasa dan sukses. Ya, saya doakan semoga kalian semua menjadi orang yang sukses, bahagia dunia dan akhirat. Oke? Amin. Care. Bahasa Indonesianya peduli, share, berbagi, beda. HPI membuat Indonesia menjadi lebih baik. Luar biasa. Subhanallah. Luar biasa. Semoga istiqomah atau konsisten. Ya. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran anak yatim yang kami cintai, kami banggakan. Terima kasih atas hadirnya kalian semua, sahabat dari HPI, Hairdresser Peduli Indonesia. Kami dari HPI Peduli Indonesia Cabang Jawa Timur hari ini akan mengadakan baksos bersama 100 anak yatim piatu. Akan kita lakukan hari ini. Alhamdulillah, hari ini kita kedatangan Ketua Pusat HPI Jakarta, Bapak Sandra Gupta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera, selamat pagi teman-teman. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan bagi saya hari ini, terutama terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, saya tujukan terima kasih yang terhingga kepada tim saya dari Jawa Timur, tim KPI yang seperti Anda kenal ini orang-orang hebat semua ya. Nah, hari ini adalah hari yang sangat istimewa, sangat berkah. Ya. Saya akan cerita sedikit di sini. Kenapa HPI itu berdiri? HPI berdiri saat masa pandemi, ya, di mana saat itu dunia lagi susah semua. Ya. Jadi saya HPI ini adalah untuk mewadahi agar teman-teman tetap dekat, di mana terjadi dulu PPKM yang luar biasa. Ya, jadi offline semua tidak jalan sehingga terjadinya online. HPI adalah Hairdresser Peduli Indonesia. Share, care, better. Jadi memang kita untuk saling berbagi, saling mengasihi untuk menjadi lebih baik. HPI sudah jelas landasannya adalah peduli. Kenapa kita pedulinya dengan yayasan yatim piatu dan masjid maupun tempat tinggal dan lain-lainnya, tempat ibadah yang lain ya. Jadi itu karena pada saat PPKM pandemi ya, mereka kekurangan donatur
sehingga terbentuklah HPI dengan biaya 100.000. Ya, yang tahun ini budgetnya itu kita gunakan untuk bakti sosial. Semoga semua ini berguna bagi teman-teman desa Indonesia, karena kita ketahui, kita tidak tahu ke depannya bagaimana. Di antara teman-teman ada yang jatuh sakit, maaf ya, semoga tidak ya, sehingga tidak bisa beraktivitas lagi. Tentunya itu kita harus bantu, kita harus sama-sama. Sudah terlaksana. Dan itu sudah terbukti pada waktu ada teman kita yang meninggal, Persatuan Haji Dasar juga kita santuni, ada yang masuk ke rumah sakit juga kita santuni. Oke, teman-teman media, mungkin bisa ngambil gambar kita, nanti kita akan lanjutkan lagi untuk selanjutnya sudah kita Iya, sekedar info, pertama saya sudah lakukan juga di Bali, Ya. di Jawa Tengah, Medan, ya, dan Jawa Timur. dan ini Jawa Timur. Ini sementara ini Jawa Timur yang terbesar. Ya, saya mudah-mudahan juga Jakarta bisa bertindak lebih baik dan peduli terhadap Kita tunggu ya. Terima kasih. Kenapa? Karena ini the first anniversary-nya HPI, jadi semua baru pertama kali, masih perdana. Ibu doakan, Bapak doakan aja supaya terus berlanjut. Amin. Ya, dengan tonggak estafet adik-adik saya yang muda-muda, yang masih pada daylight, yang masih bersinar. Sementara kami udah agak sunset. Untuk persyaratan masuk HPI seperti apa? Persyaratan masuk HPI adalah punya jiwa peduli. Itu nomor satu, ya, terhadap sesama, terhadap sesama hairdresser, terhadap semua. Kita tidak membedakan salon itu dari kelas apapun, mereka boleh bergabung dengan kita. Yang penting persyaratannya adalah mau peduli. Mau peduli. Terima Kenapa kasih. HPI itu berbayar 100.000? Ada pertanyaan kayak gitu. Ini grup WA, grup WhatsApp yang pertama kali berbayar 100.000. Teman-teman itu ya tidak sia-sia, yaitu untuk membantu peduli. Kamu sampean peduli sama istrimu, perlu uang kan? Iya. Perlu uang toh? Nah, jadi uang 100.000 itu kita kumpulkan dan itu jelas transparan banget kegunaannya untuk apa, sehingga uang itu hari ini kita untuk donatur semua. Jelas sudah, teman-teman yang sakit, ya Pak Sari tahu toh, kita bantu saat itu bertumbangan teman-teman saat COVID satu persatu ya, ada yang tertolong, ada yang tidak. Tapi HPI tidak pernah tinggal diam. HPI hadir untuk kita semua. Salam HPI. Setuju banget. Siap-siap, yang mau maju kita akan semua. Gaya apa ini Mas? Ya, meski saya motong anak panti, di sini saya juga udah tanya ke dia, sebetulnya tren apa yang akan kita bikin tren itu nggak hanya melulu terhadap seorang model ya. Jadi kebetulan saya lagi demen film Squid Game. Mungkin teman-teman media tahu ya Squid Game. Ya, ini adalah model yang akan saya aplikasikan buat si adik saya ya. Karena dia juga senang sekali dengan film-film Korea, jadi tentunya saya juga harus membantu bagaimana keinginan dia untuk bisa potong gaya-gaya artis Squid Game itu ya, seperti itu. Yang sedang interview dengan Tekniknya apa Mas? Memakai teknik apa? Saya menggunakan teknik terbaru namanya carousel teknik. Ya, nanti akan saya praktekkan carousel teknik itu seperti apa. Itu modelnya cocok untuk semua pewacara. Oh, sebetulnya gaya ini bisa dimodifikasi dengan gaya pixie head. Ya, tidak hanya melulu gaya
yang habis Squid Game itu. Karena sebetulnya anak-anak panti ini kan dia belum bisa mengatur harus ngeblow sendiri ataupun mengatur rambutnya sendiri. Jadi gaya-gaya freehand style yang saya aplikasikan. Jadi setelah aku potong maupun dia di panti, dia masih bisa menata dengan gaya yang dia inginkan. Ibu-ibu yang sedang Enaknya sendiri sama kita. Sebetulnya teman-teman saya ini semuanya salon top Surabaya. Ya, ada Mas Hendy, ada Mas Fakti, ada Nur Salon, ada Saga Salon, ada Martin Salon, ada Likan Salon, ada Jose Salon, ada FM Salon, ada David Salon, ada Jimmy Wonku Salon, ada Robert Salon, Indra Salon, ada Peter Salon. Siapa lagi ya yang belum saya sebutkan? Amin. Mohon maaf kalau belum tersebut ya. Intinya adik-adik panti tidak perlu khawatir, teman-teman. Siapa Mas? Saiful Salon. Oke, Saiful Salon. Hasilnya pasti akan luar biasa. Karena kenapa gak ada yang tanya kalau foto sama saya berapa? Iya, berapa Mas? Berapa? Kenapa nggak ada yang tanya? Iya. Berapa Mas? Berapa Mas? Ya, sekali foto dengan saya kasih harga 950. Wow. Berarti luar biasa dengan Mbak ini ya. Mas Hendy, berapa Mas potong di Mas Hendy? Oh, saya nggak mahal, nggak semahal. Intinya semuanya kita memotong ini dengan hati untuk adik-adik. Alhamdulillah. Kita tidak meminta balasan apapun. Ya, insya Allah surga balasannya. Amin. Yes, minta doanya untuk adik-adik sehat semuanya. Mas, kalau hari ini mereka tidak bisa potong hari ini, apakah boleh nyusul, Mas? Bakti sosialnya hari ini Mas acaranya. Besok kita udah kerja lagi cari duit. Iya. Barangkali boleh direkomendasikan. Gitu. Nanti kita ada bakti sosial sesi kedua ya Mas Hendy ya. Pasti. Doakan aja kita lancar karena saat pandemi itu terus terang aja ya. Industri yang sangat terpukul adalah industri salon Bapak Ibu panti. Kita tidak bisa kerja, salon tutup sampai 3 bulan. Lebih ya Mas Hendy ya. Gitu. Jadi ya alhamdulillah kita masih bisa dikasih pekerjaan seperti ini. Kalau carousel teknik itu cocok untuk semua muka. Carousel teknik itu adalah saya untuk mengasih volume pada rambut yang sangat tipis. Ya, habis ini saya akan tekniknya akan itu. Pak Hendy. Iya. Ini juga sebetulnya perkembangan dari teknik chopping. Yayasan Anak Yatim, bukan Panti Asuhan. Yayasan Anak Yatim Al-Bukol, Kerampung. Mbak, namanya siapa Mbak? Tania. Tania. Tadi gimana rasanya dipotong sama sekelas Bapak tadi? Istilahnya tadi kan kalau potong di masnya tadi hampir 900.000. Gimana perasaannya sampean? Ya, alhamdulillah bagus hasilnya, memuaskan. Terus nggak sakit aku gitu. Itu kan kayak asal-asalan, tapi tetap bagus hasilnya. Oh gitu. Mbaknya sendiri, maaf yatim. Dari mana Mbaknya? Dari Yayasan Yatim Al-Furqan mana? Kerampung. Kerampung ya. Terima kasih Mbak Tania ya. Terima kasih Mbak Tania. Usia berapa? 15. 15 ya. Dari mana? SMK apa SMP? SMK mana? Dr. Sutomo. Dr. Sutomo ya. Jurusan apa? Jurusan perhotelan. Perhotelan.
Berarti membantu sekali ini ya untuk tampil gaya ini ya di perhotelan ya. Terima kasih, saya dari Harmoni TV Plus. Terima kasih Mbak Tania. Dirubah menjadi handsome nomor ganteng Ini dipotong seperti apa Pak Edi? dan cantik. Ini saya potong sesuai dengan permintaannya dia. Permintaannya dia seperti apa Masnya ini? Dia kan pelajar, Iya. tapi dia juga mau model kekinian. Oke. Oh, jadi dia nggak mau ketinggalan model, makanya saya tanya dulu tapi. Ini mode kekinian seperti apa Pak Edi? Ini ya, jadi namanya model cowok model Fatim ya. Jadi Oh. yang bawah dikit, yang atas panjang. Oh gitu, kayak model Beckham yang dulu ya pernah ya. Haji Hendi yang nggak mau disebut lagi, tugasnya Sumatera Selatan. Perlu diketahui Bapak Endi ini pernah mencatatkan rekor Pak. Tahun berapa itu Pak? Kira-kira Pak? Masih ingat Pak? Rekor muri tahun 2006. 2006 ya. 600 atau berapa itu dulu Pak? 200? 340 kepala ya. Istilahnya tercepat sama terbanyak ya Pak ya? 1 jam 30 kepala. Itu yang tercepat ya? Dengan model-model yang berbeda. Dengan model yang berbeda ya? Cara makan cepat. Iya Pak. Waktu itu sekarang belum ada yang Belum ada yang makan. menjaga sampai sekarang? Saat ini ditutup Pak. Iya, aku waktu itu sempat liputan sana Pak, sampai malam itu ya. Nah, kita misalkan motong rambut di Hampir 24 jam itu Pak ya, 26 jam ya. Di Balai Wali Kota kita bawa itu lengkap semuanya. Nah, hal ini Surabaya ya. pada hari ini juga gitu. Jadi Kalau mau kayak capai cuttingan ini rekor lama justru harus tambah 10% dari rekor diuji seorang penata rambut bagaimana Harus ada tambahan 10% ya. dari rekor baik lama. di rumah maupun Berarti sampai saat ini belum ada yang memecahkan Pak ya. Kelihatannya seperti ini udah itu. sudah terlihat kan. Nah, Siap Pak Edi. kalian tahu Terima kasih, Pak. artisnya lupa saya. Masnya namanya siapa? Yu Yang Jun ya. Itu kan Siapa? kurang Evan, dari mana Mas Evan? Jagalan. Dari panti asuhan mana? Luar biasa, bakti sosial, pemotongan Kampung ya, tapi istilahnya anak yatim ya kayak. oleh HPI Terima kasih Mas Evan. Indonesia di Masjid Cengho. Terima kasih Pak Edi. Di tengah-tengah ada Ari Hidayat, ada Henry Salon, dan di samping saya ini dari Saga Salon. Di paling pinggir ada Martin. Halo Martin. Martin Beckham. untuk mulai ya. Ya. Silakan kalau mau merekam, lebih dekat. Mas Adit, mungkin teman-teman wartawan boleh tanya. Mau dipotong apa? Oke. Maaf, selamat pagi Mbak. Dengan Mbak siapa? Yanti hari-hari. Hari-hari ya. Biasanya potong di hari-hari sampai berapa untuk kalau normal? Dari 200 sampai 950. Mahal banget ya. Tapi perasaannya gimana motongan anak yatim ini, Mbak? Aduh, seneng sih, seneng. Gimana ya? Terenyuh juga. Seneng banget. Istilahnya baru pertama kali ini Saya baru pertama. untuk motong ini ya. Saya dari Harmoni TV Plus, istilahnya untuk khusus meliput ini ya, bakti sosial ini ya. Udah lama di Aryan hari? Udah lama. Berapa tahun? 10 tahun lebih. Setahun lebih ya. Oke, terima kasih. Mbaknya mau seperti apa cantiknya? Adik, Gimana? namanya adik siapa? Bilang aja deh, apa namanya? Siapa namanya? Titi. Lili. Oh ya, nanti biar cantik ya kalau habis dipotong ya. Ya, terima kasih. Halo, maaf Pak, dari Hari-hari salon. Hari Salon. Hari-hari salon Surabaya. Surabaya dari dengan Mbak siapa ini? Dengan Mbak siapa? Mariska. Ariska. Mariska. Nariska. Mariska. Mbak Mariska biasanya kalau di apa? Di mana tadi salon mana? Aduh, di hari-hari salon. Hari Di hari-hari salon. harian salon. Biasanya berapa sekali potong? 5
500. Sekali potong Satu orangnya 250. 350. 250. Terus perasaan sampean untuk motong anak yatim ini seperti apa, Mbak? Keren banget. Keren banget ya. Ternyata motong sambil dapat pahala, Mbak ya. Iya benar. Terima kasih, terima kasih. Sebagai wakilnya. Kemudian saya berterima kasih kepada HPI Jawa Timur, Ketua HPI Jawa Timur Bapak Jimmy Wawarin Runtuh, yaitu sekarang diwakili oleh putrinya Ibu Nia. Tetapi Ketua Panitia Pelaksana HPI adalah Bapak Hendy dan wakilnya adalah Bapak Ari Hidayat. Dan saya sendiri diundang dengan bangga, saya memiliki kebanggaan hari ini. Sangat-sangat luar biasa saya melihat persiapan teman-teman, dan saya minta terima kasih kepada Bapak Hasan Bisri untuk diadakan di tempat ini. Sekilas tentang HPI, di mana HPI berdiri pada saat pandemi, pada saat dunia sedang mengalami kesulitan. Ya, HPI berdiri untuk bisa mewakili teman-teman bisa tetap bersatu lewat online, di mana pada saat itu offline benar-benar mati, yaitu yang kita ketahui adalah PPKM. HPI adalah grup WA seluruh hairdresser Indonesia dan terbuka buat seluruh penata rambut Indonesia yang dengan catatan adalah memiliki jiwa peduli baik sesama maupun orang lain. HPI memiliki iuran 100.000 yang memang transparan kita simpan, dan hari ini sebelumnya juga kita gunakan untuk bakti sosial di seluruh Indonesia. Selanjutnya saya pesan teman-teman agar terlaksana dengan baik. Teman-teman hairdresser Indonesia di cabang Jawa Timur ini melakukan pemangkasan rambut terhadap adik-adiknya, ya. Tapi saya mohon lakukanlah dengan hati yang ikhlas dan tulus. Jangan mentang-mentang nggak bayar asal-asalan, buat jitak ntar ya. Oke, anggap ini tamu mulia kalian. Yang dibayarnya bukan pakai uang, ya, tapi upah kalian dicatat nanti di akhirat. Semoga kalian selalu diberkati dan salonnya tetap maju. Dari saya cukup sekian. Terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang pertama-tama mari kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa. Pada pagi hari ini kita berjumpa dalam keadaan sehat walafiat. Yang pertama saya ucapkan banyak terima kasih kepada Yayasan Masjid Cengho. Kemudian saya ucapkan banyak terima kasih kepada para pendukung, yaitu Yayasan NU Care Lasinu, Yayasan Sumber Kasih. Dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada para sponsor utama, yaitu Bapak Aryan Hari Salon, Hendi Salon, Nur Salon, Martin Salon, Saga Salon, FM Salon, Jimmy Wawaruntu Salon, Host of David, dan Clipper Salon. Dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada pendukung kami, dari itu sahabat-sahabat asal. Tidak saya sebutkan satu-satu karena banyak ya. Yang tidak kalah penting dan sangat luar biasa, saya mengaturkan beribu-ribu terima kasih kepada Ketua HPI Pusat Bapak Chandra Gupta, Bapak kita Jawa Timur, luar biasa. Saya tidak bisa ucapkan dengan kata-kata B. Terima kasih, God bless you B. Kemudian saya ucapkan banyak terima kasih kepada yang memprakarsai acara ini, yaitu Mas Ari Hidayat dan juga Mas Hari, Mbak Nur, dan semuanya yang terlibat ini sangat luar biasa. Pak Jimmy, Pak, semua support luar biasa. Saya tidak bisa berkata-kata apa-apa kecuali hanya berdoa dan berterima kasih. Mas Ari, terima kasih Mas Hari, terima kasih semuanya.
Saya ucapkan terima kasih kepada para pendukung semuanya. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga kita semuanya sehat ya. Saya hanya berpesan kepada kalian semuanya ya. Kalian jangan merasa yatim ya nak ya. Jangan merasa sendiri. Jadi mentalnya harus dibangun bahwa kalian sukses nanti itu tergantung dari diri kalian sendiri ya. Jangan tergantung pada orang lain. Jadi kalau ada pujian, kalau ada yang mengatakan bahwa kasihan, hati-hati ya nak, itu racun ya, tidak butuh kasihan. Jadi kalian harus belajar yang pintar ya, ibadah yang bagus, semangat yang tinggi ya, karena kakak-kakak kalian itu sudah membuktikan semuanya. Beliau itu merintis karir pasti bukan dari keturunannya orang kaya atau yang sudah warisan gitu ya, sukses warisan bukan. Tapi beliau-beliau itu saya pasti termasuk saya mengalami bahwa kita ini merintis dari nol. Tanpa dukungan dari siapapun kita bisa bangkit ya. Itu pesan-pesan saya untuk anak-anak saya semuanya. Gali potensi kalian. Kalian bakat apa? Sesuatu yang dikelola dengan bagus itu akan menjadi sesuatu yang berkat yang luar biasa. Jangan cengeng, paham ya? Jangan cengeng, harus semangat ya. Kalian sama dengan yang lain, potensinya sangat besar untuk menjadi pribadi yang luar biasa dan sukses ya. Saya doakan semoga kalian semua menjadi orang yang sukses, bahagia dunia dan akhirat. Oke? Ambang Heriano. Mana Pak Hari? Pak Hari, nasihat kita. Untuk yang keempat, perwakilan anak yatim. Perwakilan dari anak yatim. Terima kasih Bunda. Terima kasih ya. Perwakilan anak yatim. 5 wakilnya. Dan Yayasan Anak Yatim Sumber Kasih yang akan diberikan oleh Ketua Panitia Bapak Haji Hendy Salom. Kami persilakan maju, ini akan diabadikan karena kabar bisa bercerita. Kali ini dari Sumber Kasih, Yayasan Anak Yatim Sumber Kasih akan diberikan oleh yang terhormat Ketua Panitia Haji Hendy Sumatera 100. Ya, silakan Bapak Hendy memberikan bukti santunan yang sudah ditransfer kepada pimpinan yayasan. Silakan Bapak. Terserah Bapak Hendy dulu. Oke, silakan Pak Aldi sama Mas Hendy. Boleh difoto dulu diajukan. Selamat pagi Bapak, dengan Bapak siapa? Bapak Muhammad Taufik. Bapak Muhammad Taufik ya. Dari mana Pak Muhammad Taufik? Saya ikutan Yayasan Rodotul Aitam. Rodotul Aitam. Aitam. Nah, kebetulan ini untuk acara hairdresser ini Pak ya? Ya. Bapak kebetulan istilahnya datangkan untuk anak yatim ya? Ya, saya koordinatornya untuk anak yatim. Ya. Di wilayah mana? Untuk wilayah mana Rodotul itu? Rodotul Aitam ini di bawah naungan Nahdlatul Ulama Kecamatan Genteng. Oh, Nahdlatul Ulama Kecamatan Genteng ya. Berapa orang ini Pak? Ini 100 orang ya? anak yatim. Anak yatimnya tadi seperti apa Pak? Anak yatim ini kebetulan anak yatim yang di bawah panti, non panti istilahnya ya. karena anak-anak ini hidup bersama neneknya, orang tuanya ibu yang sudah ditinggal oleh orang tua lakinya. Oh gitu ya. Tapi intinya memang jarang di anu ya istilahnya diperhatikan. Jadi dari
Rodotul tadi Ya. memberikan santunannya seperti itu, Pak ya. Rodotul Aita memperhatikan anak-anak yang selama ini tidak diperhatikan. Jadi kita mengelola ini, saya beri santunan, saya carikan solusi untuk kesejahteraan anak-anak yatim yang ada di Kecamatan Genteng. Alhamdulillah Pak ya. Pada acara satu HRDizer Peduli Indonesia ini istilahnya dari koordinatornya yang menghubungi Bapak siapa? Kebetulan acara hairdresser ini kebetulan Bapak Endi yang menghubungi saya. Langsung ya? Ya, Bapak Endi langsung yang menghubungi saya. Oke, terima kasih. Dengan Bapak siapa tadi, Pak? Dan saya Muhammad Taufik. Bapak Muhammad Taufik, terima kasih banyak Pak Muhammad Taufik. Assalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dampingi itu. Dampingi ini. Belakang. Mohon perhatian untuk perwakilan FM Salon. Dimohon dipakai masker. Perwakilan dari FM Salon. Silakan. Masing-masing ya. Itu yang Tentu kita sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Hairdresser Peduli Indonesia cabang Jawa Timur. Nah, kita semua tentu sangat berharap apa yang mereka lakukan menjadi inspirasi bagi kita dari semua kalangan, dari semua profesi. Semoga liputan kali ini menginspirasi kita untuk melakukan sesuatu yang jauh lebih berarti bagi masyarakat luas. Bye-bye.